Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah ilahul awwalin wal akhirin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah khatamul anbiya'i wal mursalin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi ayatil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Al-ayat. Hadirin mukaramin yang kami hormati serta kami muliakan para jamaah salat Isya wal tarawih Mushola al-Ihsan yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam. Malam hari yang berbahagia ini, syukur alhamdulillah, kita masih mendapatkan nikmat serta karunia dari Allah. Kita masih bisa hidup, kita masih bisa beribadah, dan bahkan bertemu dengan bulan Ramadan tidak ada satupun halangan yang berarti. Sehingga puasa telah kita lalui 8 hari. Nggih. Tarawih kita lalui 9 kali. Witir tasik badi. Tidak ada satupun halangan yang berarti siang hari kita berpuasa maupun malamnya kita tarawih. Ketika berpuasa dengan sukarela kita tinggalkan hawa nafsu, kita tinggalkan konsumsi, mulai dari terbit fajar sampai nanti ketika tenggelamnya matahari. Paling banter di rumah Allah. Tapi hari-hari ini tidak begitu bentar. Pun juga demikian dengan tarawihnya, yang biasanya pada Isya pulapannya dengan aktivitas duniawi. Mungkin ada yang terlibat kewajiban, namun kebanyakan itu santai, bahkan sebagian itu hiburan. Tapi saat ini kita rela kerja, saat ini kita rela untuk sholat. Mudah-mudahan dalam rangka untuk bertakar mendekatkan diri kepada Allah, bulan ini bisa istiqomah ketika nanti setelah Ramadan. Allahumma ja'alna minas sholihin, mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang soleh. Allahumma amin. Bapak Ibu yang berbahagia, sedikit yang ingin kami sampaikan malam hari ini tentang hikmah pembelajaran bulan Ramadan datang pulau panjenengan, diantaranya untuk berkhutbah datang Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya bulan Ramadan ini kita semakin meneladani Nabi untuk kemudian kita ingin di akhirat nanti benar-benar oleh Allah dibersamakan dengan Nabi. Bulan Ramadan sebagaimana maklum disebut dengan Syahrul Siyam, bulannya berpuasa. Maka Nabi dulu berpuasa selama 1 bulan penuh. Sebagaimana dikutip dalam hadis riwayat Imam Muslim, Aisyah yang menyampaikan, dan motivasi Nabi tentang puasa itu banyak. Sehingga kalau kita mengikuti puasa Nabi, puasa lahir dan batin ini harus imbang. Yang masih banyak di antara umat Islam puasa secara ilmiah menggugurkan kewajiban, tapi batin ini untuk berpuasa itu tidak gampang. Gini biasa. Contoh, tiang poso tapi kasih besok, ini masih belum meneladani. Nah, tiang poso tapi asal sholat, ini masih belum meneladani Nabi. Yang poso belum menutup Allah. Maka yang semua itu jatuh pada satu larangan walaupun mengerjakan satu perintah. Maka dengan kita semakin meneladani Nabi untuk berislam totalitas. Sebagaimana dari Al-Baqarah ayat 208 itu,
udkhulu fis silmi kafa. Kalau kita orang beriman harus Islam secara total, bukan maga setengah. Ada satu pesan Nabi, kalau puasa kita harus lahir dan batin, tidak boleh satu sisi saja. Dalam sebuah hadis yang disebutkan oleh Imam Bukhari, Imam Ibnu Majah menambahkan riwayat yang semisal ini adalah hadis sahih. Man lam yada qaula zuri wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada ta'amahu wa syarabahu. Kalau ada orang berpuasa tapi masih belum bisa meninggalkan praktek dusta, jadi masih senang bijuk dan yang lainnya, maka Allah tidak butuh, artinya tidak digandar oleh Allah dengan pahala. Yang kita sekedar lapar dan haus dahaga saja. Ini sama dengan pesan Nabi dalam riwayatnya Imam Ibnu Majah, ruba sha'imin laisa lahu min siyamihi ila nujum. Ruba itu menurut gramatika artinya kamin, banyak. Betapa banyak orang yang berpuasa namun tidak meraih kecuali hanya sekedar lapar saja. Allah bacaan minas sha'imin, mudah-mudahan dengan kita meneladani puasanya Nabi, betul-betul puasa kita ini berkualitas, menjadi pengampunan dosa, menjadi sebab masuk surga, terhalang dari api neraka, bahkan berhormat masuk surga lewat babur rohnya. Allahumma. Anda nomor derengnya biasa tausiah berapa menit baru? Semakin cepat semakin baik. Semakin cepat malaikat. Mulai ini kamu tidak suara ke sini. Masuk ke cepat. Malaikat setengah 9 dulu ya. Jadi momen pintu dikunci yang rapat. Dan kita ini vakum di sini. Yang kedua, pembelajaran untuk berteladan datang Nabi berikutnya di bulan Ramadan ini disebut sebagai Syahrul Qiyam, bulannya sholat ramai. Maka sholat secara umum ketika Nabi dahulu hadis riwayat Imam Bukhari, Muslim dan Ahmad, shollu kama ra'aitumuni usolli. Kita itu kalau sholat melihat Nabi sholat. Dan ini masalah itu dan bukan perso. Jauhnya jarak itu menjadi sebuah halangan. Tapi lewat hadis kita ini ngerti misalnya. Maka di antara sholatnya Nabi itu syaratnya juga tepat, rukunnya juga matuh, wajib sunnah itu juga ada. Termasuk di antaranya tarawih. Ya. Maka kita ikhlaskan, mudah-mudahan nanti menjadi sebab untuk diampuninya dosa, bahkan sebab masuk ke dalam surga. Tapi kalau pengen berteladan kepada Nabi temenan, serius ulamanya, itu gesuwi ya. Jadi historinya tarawih atau dulu dibikinnya itu ceritanya dulu kan uniknya. Ketika Nabi berhijrah ke Madinah, itu baru ada syarat sholat jemaah. Nah, ketika 1 tahun di bulan Ramadan, Nabi itu datang ke masjid setelah Isya untuk mengerjakan sholat ini, tapi beberapa kali tidak. Ini kemudian untuk menggugurkan kewajiban sholat tersebut sehingga tidak melazimkan. Artinya ini hukumnya sunnah. Menurut fikih itu baru kemudian di zamannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu demikian. Baru di zaman Umar diakomodir. Maka ahli-ahli Al-Quran dari sahabat Nabi semisal Tamim Ad-Dari, semisal Ubay bin Ka'ab itu memimpin sholat ini secara berjamaah. Dan ini diiyakan oleh seluruh ulama dari kalangan sahabat dan turun-temurun sampai dengan detik ini. Nah dulu diceritakan di zaman Umar itu sholatnya 200 ayat. Dan ini mau cukup dengan ayat gitu. Mungkin batinnya jenengan di kok kalau usah sholat gitu. Itu batin saya sudah lama. Tapi kalau jenengan minta, insya Allah saya sholat lagi puluhan pun 3 kali lipat. Saya dulu di kuburannya sholatnya oleh gerhana. Saya kalau gerhana itu biasanya baca surat Maryam gitu. Kurang teman Pak Ustaz. Ya. Habis maghrib sampai isya kurang menit. Jadi khutbah gerhananya itu paling 5 menit. Pas Ramadannya ketika gerhana bulan, kita sholat sekitar jam 2 sampai jam 4 sahur pakai buyan. Dan saya berangkat mengajar. Lah baru kali saya nonton ketika sholat. Jadi kita kembali. Ketika zaman Umar sholat itu 200 ayat, zaman berganti sampai kemudian jadi 100 ayat, sampai menjadi jelas bagaimana sekarang.
Lah Rasulullah sendiri kalau sholat itu tidak main-main. Kalau hari biasa setelah isya disebut qiyamul lail atau tahajud, bulan Ramadan qiyamul Ramadan atau tarawih. Kalau qiyam itu berdiri menegakkan kayak tarawih itu sekalian. Dari kata roka ya rukun itu artinya nyantai. Sehingga tarawih itu boten pansus. Mungkin imam itu sama kayak jumir. Asli, sholat itu lek susu malah dari kecil. Sehingga termasuk di antara sebab kekhusyuan itu Nabi menyebutkan dalam kitab Musonaf hadis Imam Abdul Razak, soli sholatan karena sholat agak sholatan wajib, sholat asing pemenang seakan-akan sholat perpisahan. Setelah itu mati. Ini baru bisa khusyuk. Membicarakan sholatnya Nabi, Hudzaifah bin Yaman dalam hadis Sahih Muslim pernah bercerita, satu malam saya itu nginap di rumah Nabi. Nabi sholat sendiri. Dilalah dari Rasulullah. Ini beda dari kabinet. Ini rezeki ini. Akhirnya jadilah hadis ini. Sehingga sholat di sebelah kiri kemudian oleh Nabi ditarik ke sebelah kanan. Sehingga hukum bermakmum dua orang laki-laki itu jejer. Peranan ikhtilaf di kalangan ahli ilmu apakah makmum agak mundur atau sejajar ini dalam rangka 8 derajat. Sehingga ketika Fatihah itu dibaca oleh Nabi, dibacanya surat Al-Baqarah sampai terakhir. Niku pun ngarep-ngarep ayat 100 rukuk mboten, ayat 200 rukuk mboten, ayat terakhir rukuk mboten, ditambah An-Nisa. Sampai buyar dari rukuk ditambah Al-Imran. Sampai ayat terakhir nang tes. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu wa taqullaha la'allakum tuflihun. Ayat 200 itu orang beriman sabarlah, tambahlah sabarnya dan berjaga-jagalah agar memperoleh kemenangan. Sabar kata pemilik. Maka kemudian Nabi ketika rukuk sujud tidak kalah dengan berdirinya. Artinya Nabi di waktu malam itu tidak banyak rakaatnya, tapi membacanya sangat panjang. Kalau kita betul-betul meneladani Nabi itu demikian, yang kita teladani itu maknanya, yang kita teladani itu khusyuannya. Walaupun ini aplikasinya kasih sulit kita belajar. Oleh karena itu mudah-mudahan iklim baunya Ramadan tidak cepat hilang. Kalau bulan ini kita diajar untuk terawih setiap malam, mungkin walaupun ingin menyolong, ingin mudik, ingin balik, ingin lebaran, ingin reuni, atau balik arisan macam-macam, tetap kita menyempatkan rakitan 2 rakaat itu sholat malam. Bahasa Indonesia rakitan itu paling tidak 2 rakaat itu kita sholat malam. Allah bacaan minal qorimin, mudah-mudahan kita ahli sholat. Allahumma amin. Lanjut apa stop ini dari 15 menit? Lanjut. Ini bapak bisa lanjut ya. Lanjut tapi yang lanjut hanya 1 ya. Yang lain dalam lagi terus. Saling guru itu sudah lama sama. Di sekitar tempat itu kan kami. Kalau di Alexani katanya guru itu pun tanda. Yang terakhir meneladani Nabi dalam makna yang umum dalam setiap sisi kehidupan. Dalam arti yang khusus ibadah sekali. Jadi ibadah itu kalau sholat, seluruh aitumuni kamu sholat. Kalau wudu, man tawaddo'a anak wa wudu ibadah. Kalau haji, kita khudu'an di manasikaku. Dan masih banyak yang ibadah itu sifatnya tauqifi, artinya manudari. Ini yang harus kita perjuangkan. Kalau akidah sudah agama kita tidak boleh menyelisih Nabi karena Nabi itu manusia paling bertauhid. Pun juga demikian muamalahnya dan yang lain. Sehingga semuanya di bulan Ramadan ini kita upayakan untuk dengan dasar ilmu agar kita ini bisa kembali kepada agama yang sebenarnya. Insya Allah meneladani Nabi ini hikmahnya luar biasa. Ada beberapa kisah. Yang terkenal kisahnya Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Satu ketika beliau berkuda kemudian membungkukkan badan karena melihat Nabi di tempat itu dulu begitu, tanpa sebab apapun ya begitu, meleset anak-anak darinya. Ini dikutip oleh Imam Ibnu Katsir dalam Bidayah wa Nihayah. Termasuk diantaranya yang ada dalam kitab Riyadhus Shalihin hadis yang unik dari Arab Badui, riwayat Imam Muslim. Jadi satu ketika Nabi itu pernah berjalan dengan punya sahabat naik kuda. Tiba-tiba Arab Badui itu berteriak, Ha'in. Ha'in itu kalau bahasa sekarang itu bengok berteriak sebagaimana orang-orang yang tata keramanya itu kurang.
woi dan seterusnya. Nah ini sahabat sudah naik hitam. Ini Nabi junjungannya biasanya dipanggil ya Nabi Allah ya Rasulullah, diteriaki seperti ini. Tapi Nabi maklum, karena memang arah pedalaman itu dari sisi pendidikan tidak ada, dari sisi tata krama itu juga kurang. Walaupun mereka kuat di bahasa. Ketika Nabi kemudian mendatanginya, Nabi ditanya, ya Muhammad, mata saat bujambal. Muhammad kapan kiamat? Ini kan pertanyaan yang aneh. Kemudian Nabi bertanya balik, Mas tak data apa yang sudah kau persiapkan untuk menyambutnya atau nanti untuk mengarungi kehidupan setelahnya? Maka dengan ringan hati Arab Badui ini berkata, tidak berbuat apa-apa kecuali ini uhibbuka, aku mencintai. Jadi dalam rangka itulah kemudian kehidupannya diselaraskan dengan Nabi. Maka setelah itu Nabi memberikan hiburan, almarhum ma'aman ahab. Ingat seseorang bakal dibersamakan dengan idolanya, dengan yang dicintainya, dengan teladan-teladannya. Mudah-mudahan momentum yang terbaik bulan Ramadan ini menggugah kita semuanya untuk semakin totalitas dalam beragama yang paling pokok dengan mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah ja'alna min atba'ihi, mudah-mudahan kita mengikutnya yang sejati dunia maupun akhirat. Wa nas'aluhu murafaqatahu fil jannah, dan kita berharap Allah memberikan kita karunia untuk mengiringi beliau sallallahu alaihi wasallam masuk dalam surga. Allahumma amin. Sambung gitu. Sambung dereng. Sambung. Saya sudah kehilangan kehabisan materi. Kalau dipaksa sebetulnya ketemu ya. Jazakumullah khairan atas atensinya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali. Walafu minkum kurang lebihnya. Wa akhiran usaikan baca istighfar majlis. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma fiqh wa min thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.